Ketika kita mendengar kata sosiologi, kebanyakan dari kita akan mengingat nama-nama seperti Auguste Comte, Karl Marx, atau Max Weber. Tapi, bagaimana kalau aku bilang ratusan tahun sebelum mereka lahir, seorang ilmuwan Muslim sudah membangun dasar-dasar ilmu tentang masyarakat, sejarah, ekonomi, bahkan politik modern? Namanya Ibn Khaldun. Banyak ilmuwan barat menyebutnya sebagai the real father of sociology, the first economic theorist, bahkan the first modern historian. Tapi siapa sebenarnya Ibn Khaldun? Bagaimana bisa seorang ulama dari abad ke-14 mempengaruhi pemikiran dunia hingga hari ini? Inilah kisahnya. Ibn Khaldun lahir tahun 1332 di Tunis, Afrika Utara. Masa kecilnya tidak seperti kebanyakan anak. Dia lahir dari keluarga terpelajar. Ayahnya seorang ulama dan keluarganya keturunan bangsawan Andalusia yang hijrah setelah kejatuhan Sofila. Sejak kecil, dia sudah belajar Al-Quran, hadis, bahasa Arab, ilmu logika, matematika, hingga filsafat. Usianya baru 17 tahun, tapi sudah hafal puluhan kitab dan menguasai berbagai disiplin ilmu. Namun, hidupnya tidak berjalan mulus. Dunia politik saat itu kacau. Dia hidup di masa di mana kerajaan Islam di Afrika Utara terus bertikai. Sultan naik, sultan jatuh, dan setiap kekuasaan membawa intrik. Ibn Khaldun sempat menjadi penulis istana, menteri, bahkan diplomat, berpindah-pindah dari satu dinasti ke dinasti lain. Tapi, justru dari kekacauan politik itulah, ia belajar sesuatu yang lebih berharga dari sekedar teori. Dia mengamati manusia, melihat bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana ambisi bisa mengangkat seseorang ke puncak, lalu menjatuhkannya ke dasar jurang. Sampai akhirnya, ia merasa lelah. Ia mundur dari kehidupan politik, pergi ke sebuah benteng terpencil bernama Kalat Bani Salamah di wilayah Aljazair saat ini. Di sanalah, ia menulis karya yang akan mengubah dunia. Buku itu berjudul Al-Muqaddimah atau The Introduction. Namanya terdengar sederhana, tapi isinya luar biasa. Al-Muqaddimah bukan hanya buku sejarah biasa. Ibn Khaldun menganalisis mengapa bangsa bangkit dan jatuh. Ia memperkenalkan konsep asabiyah, yaitu kekuatan solidaritas sosial yang membuat suatu kelompok menjadi kuat. Ia menjelaskan pola bahwa setiap kerajaan lahir dari kelompok yang punya semangat kebersamaan tinggi. Tapi begitu mereka berkuasa, mereka mulai nyaman, malas, korup, dan akhirnya dihancurkan oleh kelompok lain yang asabiyahnya lebih kuat. Inilah cikal bakal teori siklus peradaban. Tidak hanya itu, ia membahas ekonomi, bahwa pajak yang terlalu tinggi justru menurunkan pendapatan negara. Ratusan tahun sebelum Adam Smith, ia membahas psikologi massa, ilmu politik, geografi sosial, bahkan pendidikan. Semua dalam satu buku di abad ke-14. Awalnya, dunia Islam tidak terlalu menghargai karya Ibn Khaldun. Tapi ketika bukunya diterjemahkan ke bahasa Eropa pada abad ke-19, para akademisi barat tercengang. Sejarawan terkenal Arnold Toynbee mengatakan Al-Muqaddimah adalah karya filsafat sejarah terbesar yang pernah ditulis oleh manusia. Sosiolog Jerman Stenhaus menyebutnya the true father of sociology, bukan Auguste Comte. Bahkan, ekonom barat mengakui bahwa Ibn Khaldun sudah memahami teori supply demand dan pajak progresif jauh sebelum ilmuwan ekonomi modern lahir. Pertanyaannya, mengapa kita jarang mendengar namanya? Dari kisah Ibn Khaldun, kita belajar bahwa ilmu bukan hanya hafalan, tapi pengamatan terhadap realitas. Kita juga belajar bahwa kejayaan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh senjata, tapi oleh persatuan dan moral sosial. Ketika suatu bangsa menghilangkan asabiyah, yaitu rasa kebersamaan, maka mereka akan hancur, tak peduli seberapa kaya atau kuat militernya. Dan inilah pelajaran yang relevan, bahkan hingga hari ini. Apakah kita sedang menguatkan asabiyah, atau justru menghancurkannya? Ibn Khaldun wafat tahun 1406 di Kairo, tapi pemikirannya tetap hidup hingga kini. Para ilmuwan Eropa menjadikannya dasar, tapi kini saatnya kita kembali mengenal tokoh besar dari peradaban kita sendiri. Karena bangsa yang tidak mengenal sejarahnya
akan hilang dari sejarah itu sendiri. Dan Ibn Khaldun adalah salah satu nama yang tak boleh dilupakan. Kalau kamu ingin lebih banyak kisah tokoh Islam yang jenius dan tak diajarkan di sekolah, tulis lanjutkan di kolom komentar. Dan jangan lupa klik subscribe. Kita bangkitkan lagi kejayaan ilmu.